Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ku pinang dia cepat-cepat agar tak dilamar orang lagi. Biar lebih semangat, yuk jawab salam sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi wa syukrillahi haqqa syukrihi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Al-Mukarram Al-Mudir Al-Ma'had Darul Khairat SMPIT yang amat kita cintai, Buya Al-Ustadz Ferry, dan juga Al-Mukarram pada pimpinan atau kepala sekolah beserta jajaran, dan juga terkhusus kepada Al-Mukarram Asatir wal Asatizah yang memberikan selalu kasih sayangnya kepada kita, ilmunya kepada kita semuanya, dan juga teristimewa kepada adik-adik santriwan dan santriwati, santri yang kami sangat cintai, tentunya santriwati juga semuanya. Tanpa kalian apalah dayanya kami gitu. Karena dengan adanya adik-adik santri itulah pesantren ini saya yakin akan lebih maju. Maka oleh karena itu adik-adik santri ini akan menjadi model di kampungnya masing-masing. Benar nggak? Jadi model. Kalau model itu harus cakep, harus cantik. Apa yang cantik? Bukan wajahnya dipercantik, bukan gantengnya, bukan tabahnya, badaknya yang tabah, tapi apa? Akhlakul karimah. Jadi itu menjadi artis, menjadi model di kampungnya masing-masing. Dengan melihat keberhasilan daripada adik-adik santri dan santriwati, maka juga adik-adik di kampung juga akan menjadi tertarik untuk bersekolah di pesantren kita atau di SMP Darul Khairat. Mudah-mudahan guru-guru kita, asatiz wal asatizah, ya, selalu memberikan ilmu, bimbingan, motivasi, ya, penuh dengan keikhlasan, ya, hati yang bersih, ya, karena itu adalah menjadi modal. Di samping ilmu yang dimiliki juga perlu keikhlasan dalam menyalurkan ilmu pengetahuan kepada kita semuanya. Kenapa? Karena itu menjadi akan lebih terasa ya bagi adik-adik santriwan dan santriwati. Dan dengan itulah nanti akan berkembang dan menjadi lebih berkah, dan insya Allah semuanya akan mendapatkan keberkahannya, bukan hanya Darul Khairat tapi juga kepada adik-adik santriwan dan santriwati yang luar biasa. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan takdir Allah pada pagi hari ini saya diizinkan di sini oleh Buya kita Al-Mukarram Ustadz Ferry, sahabat kami sendiri, sahabat saya sendiri, seperjuangan ya, sama-sama dulu juga di perjuangan, sama-sama perjuangan pesantren, seperjuangan. Kalau bahasa bawahnya, meskipun mungkin Buya kita beda pesantren ya, ma'had yang gitu dulu ya, atau dulu pindah gajo ya, mana ya, cuman mungkin banyak santri katakan. Iya. Jadi seperjuangan, kawan seperjuangan luar biasa. Jadi sebenarnya saya ini belajar dengan Buya kita ini, mudir kita ini. Belajar bagaimana kalau bahasa orang awaknya fighting. Ini tahu fighting enggak? Pesawat deh. Pesawat. Fighting itu kalau bahasa terjemahan versi saya itu adalah berjuang dengan sekuat tenaga. Fighting. Dapat tinju ya kalau bahasa Inggris, kalau bahasa apa ini tinju.
tapi berjuang dengan sekuat tenaga tanpa kenal lelah. Karena apa? Karena lillah. Jadi kalau kita berjuang karena Allah, kita tidak akan pernah terasa lelah. Termasuk juga nyantri. Nanti juga 3 tahun sampai 6 tahun gitu ya. Kalau kita nyantrinya karena Allah, maka kita tidak akan merasakan lelah. Makanya oleh karena itu lillah, karena Allah, supaya tidak lelah. Tidak letih gitu ya. Jadi kita bersyukur alhamdulillah. Dan salat Nabi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Man shalla alaiha salatan. Kata Rasul, barang siapa yang bersalawat kepadaku salatan, 1 kali salawat saja, fa sallallahu alaihi asyara salawat. Jadi Allah akan berikan kepadanya 10 kali. Awak baca sekali salawat, maka Allah akan kasih 10 balasannya. Jadi karena itu adik-adik, alhamdulillah pagi-pagi sudah dibiasakan bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Nice ya. Very nice. Bahasa awak itu. Ya, alhamdulillah. Izinkan Buya sedikit mungkin bercerita bagaimana. Ya sebenarnya nggak sukses-sukses juga ya. Sebenarnya yang lebih sukses itu Buya Ferry. Kalau saya memandang gitu ya, bagaimana perjuangan beliau sudah terbukti. Kalau kan ibaratkan orang nikah tuh, ada orang jomblo ceritanya banyak sekali gitu. Ini itu. Tapi ada orang biasa-biasa aja tapi udah nikah punya anak. Dia nggak banyak ngomong tapi udah buktikan gitu. Daripada orang banyak teori tapi masih jomblo gitu ya. Nah, yang jomblo jangan tersinggung ya. Maksudnya teori itu lebih akurat daripada praktek itu lebih akurat daripada teori. Nah, kalau saya sebagai dosen gitu ya di Jakarta itu lebih banyak teori, adik-adik. Teori. Tadi diceritakan, masya Allah, itu rasanya itu merinding atau gemetar atau panas dingin gitu kalau ketika disebutkan dokter itu, karena bebannya itu besar sekali, adik-adik. Karena apa? Karena ya memang rasanya belum sebanding lah gitu kan dengan ilmu-ilmu para guru-guru kita. Karena gimana pun hebatnya seorang murid itu berasal dari guru kan gitu ya. Mungkin guru kita mohon maaf gitu ya nggak sarjana gitu ya Ibu ya, tapi jangan salah, murid-muridnya luar biasa. Mungkin guru-guru kita sekolahnya biasa-biasa aja, tapi muridnya luar biasa, sampai ke Mesir, ke Makkah, sampai ke Libanon, Libya. Itu ada lagi orang Pasaman Barat ya kan, sampai ke Libya. Itu harus dicamkan dalam hati adik-adik, saya juga harus bisa seperti dia. Kenapa tidak bisa? Gue juga harus bisa gitu loh. Ya, jadi jangan sampai kita minder. Ini juga Ustadz kita dulu di Jakarta, di Sahamah gitu ya. Sebenarnya beliau juga pengen ke Libanon ya. Libanon atau ke Palestina? Ke Palestina tuh pergi jihad ya, jihad. Gak apa-apa, langsung aja tuh kasih ke Palestina kan. Nah, luar biasa. Ini sebenarnya saya ingin disampaikan sebenarnya. Kalau bercerita ya sampai luhu kalau diizinkan bisa tuh. Tapi pinggang yang sakit. Maklum lah, anak lagi kan. Jadi lah mulai unsur gitu, sawah aja gitu ya. Nah, tapi ada apa sih sebenarnya tipsnya kalau kita ingin sukses belajar itu apa sih sebenarnya? Itu sebenarnya kan. Jadi kakak merasa lebih muda gitu loh. Apa namanya? Om ya. Saya itu sebenarnya nggak muluk-muluk. Kalau ingin sukses apa kata Buya tadi, menjadah wajadah. Sebenarnya dari hadis Nabi ya. Sia-sia yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan. Kamu gitu ya. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan. Man sobaro zofiro. Ada yang mengatakan zofaro ya kan? Zofiro. Yang terserah lah. Yang penting diamalin. Bukan masalah dobitnya yang zofiro, zofaro. Kedua-duanya ada. Siapa-siapa yang sabar pasti akan mendapatkan meraih hasil. Sabar awak sekolah di sini kok. Jangan pindah. Akhirnya apa? Latu jalan kan gitu ya. Kenapa? Karena pindah-pindah sekolah. Orang lah tamat, kawan-kawan yang sekolah tadi yang orang udah tamat, udah selesai, kita masih pindah sekolah gitu.
Ya, meskipun dulu saya juga ada 3 pesantren dulu, ya, mulai dari ujung Gading, ya kan, bahkan sampai mendaftar juga ke Sumatera Utara gitu ya, akhirnya di Pinaga, di kapal juga pernah, nyanti sandwich lah gitu ya. Jadi alhamdulillah kalau kita sabar, kita bersungguh-sungguh pasti akan dapat, ya kan? Yang kata Buya tadi, kalau air tuh sebenarnya kalau kita lihat itu lebih keras daripada batu. Semakin air itu semakin lama ya menetes ke atas batu, maka lama-kelamaan batu itu akan berubah, bahkan bisa juga berlobang, kan gitu ya. Artinya sesusah-susahnya kita berjuang, sepahit-pahitnya kita berjuang, ini versi saya ya, itu kita akan mendapatkan hasil gitu. Dan itulah yang saya rasakan, ya. Dan bagaimana kita menjadi orang yang betul-betul ya bersabar dalam melalui proses. Teman-teman mungkin nanti udah tahu lah ya, mungkin Buya ada dalam ta'alimul muta'alim itu ya, banyak sekali itu motivasi ya, motivasi kita dalam belajar ya. Ala la tanalul ilma illa bisittatin itu kan, cuman mungkin panjang sekali kalau kita bahas, tapi saya ingin langsung saja bagaimana kita meraih. Ya, yang pertama apa? Menjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapat. Yang kedua, man sobaro zofaro. Siapa yang sabar pasti akan meraih hasil. Sabar. Ya. Kalau kata Buya Pinaga itu, membuat onde-onde itu nak seperti yang kalian lihat nak gitu ya. Warnanya hijau, pakai karambia, di dalamnya pakai saka gitu ya. Bukan sakau ya. Saka. Itu bukan semudah kita memakan, indah juga mudah makan sebenarnya. Ya kan? Kalau keluar sakanya kan baju, apalagi baju putih ya kan susah. Artinya ondel-ondel Jakarta itu. Onde-onde itu tidak semudah yang kita lihat. Prosesnya lama. Kalau nggak percaya silakan bikin sendiri nanti sama ibu di rumah masing-masing. Ya, lama itu. Itu istilah Buya kami dulu. Nah, langsung ke poin saja. Beberapa hal memang harus kita amalkan sebagai murid. Pertama apa? Saya ingin sampaikan, ini juga dulu di pesantren kita belajar, kita kudu menghargai guru kita, menghormati. Ini bagian dari akhlak thalabul ilmi, kan gitu ya? Ya, dalam sebuah ungkapan dikatakan man istakhafa ustadzahu ibtalahullahu bisalasin. Barang siapa yang menganggap enteng gurunya, merendahkan, apalagi ngegunjing, ya, gosipin, nah gitu ya. Di dapur asrama kerajaan menggosipkan guru kan gitu. Guru itu, ustaz itu, ibu itu, iyalah. Kan gitu ya. Manis takhafa, merendahkan saja nggak boleh. Apalagi mencerita-cerituan, ya kan? Apalagi mafitnah-fitnah. Hati-hati. Man istakhafa ustadzahu yabtalahu Allahu bisalatin. Barang siapa yang merendahkan guru, maka dia akan mendapatkan 3 ganjaran. Nah, inilah yang harus kita jaga. Dan ini juga yang saya praktekkan selama ini. Jangan sampai kita merendahkan guru. Bahkan guru yang dulu mungkin bukan guru kita, tapi sudah menjadi guru sekarang. Paham nggak maksudnya itu? Ya, mungkin dulu kami sama Ustadz Buya Ferry nggak artinya beliau bukan guru saya kan dulu ya, tapi sekarang karena beliau sudah menjadi guru, seorang mudir, saya juga tetap ta'zim, memuliakan beliau. Kenapa? Karena beliau seorang guru, meskipun mungkin dulu beliau bukanlah guru saya kan, yang mengajarin saya gitu. Maksudnya bisa dipahami? Bisa ya? Nah, kalau nggak bisa paham nanti Ananda saya tunggu di kampus nanti. Kita diskusi nanti Ibu ya. Kalau di kampus kan bebas tuh, hantam-hantaman gitu. Jadi yang pertama apa? Ya, orang-orang yang tidak menghargai guru, orang-orang yang tidak menghormati guru, maka dia akan apa? Dhaqa rizquha, susah rezekinya. Yang kedua apa? Wa nasiya ilmuha. Ini yang paling ngeri nih. Ya, nanti ada lebih yang ngeri lagi yang ketiga. Yang kedua, wa nasiya ilmuha. Ini yang penting. Orang yang tidak menghargai guru, orang yang tidak menghormati guru,
ya. Tapi ada juga kadang-kadang guru yang tidak menghormati murid ya Bu ya. Nah, itu lain lagi ya. Itu babnya lain lagi. Tapi yang jelas kita sebagai murid memiliki kewajiban bagaimana kita selalu menghargai guru kalau ingin sukses, kan begitu ya. Dan bahkan tadi saya sampaikan yang dulunya bukan guru, tapi sekarang sudah menjadi guru, itu juga menjadi guru kita. Termasuk yang saya sampaikan tadi juga, Buya kita ini guru bagi saya. Dalam kehidupan perjuangan kita mesti memiliki sebuah guru. Nah itu bisa saja orang yang terdekat dari kita, sahabat kita juga bisa jadi guru kita. Meskipun dia tidak ngajarin kita di dalam kelas. Itu adik-adik. Jadi hilang ilmu, makanya banyak orang, mohon maaf nih, banyak yang tampil pesantren preman gitu ya. Banyak yang tampil pesantren nggak sembahyang gitu ya. Durhaka pada orang tua, itu. Jadi itu sebenarnya. Karena mereka sewaktu belajar itu tidak menghargai guru, tidak menghormati guru. Nah ini. Jadi hati-hati adik-adik, mari kita tanamkan akhlakul karimah. Karena itulah yang akan menjadi ya bekal adik-adik nanti. Pintar pun adik-adik kalau misalnya nanti akhlaknya nggak ada, itu nggak bakalan jadi sukses. Tapi hati-hati ya, sukses itu bukan dilihat dari pakai mobil apa dia, enggak. Rumahnya di mana sih gitu, enggak. Tapi lihat sukses itu bagaimana? Anfa'uhum linnas. Itu banyak manfaat bagi manusia. Yang berikutnya itu mata ghairul iman. Jadi orang yang tidak menghargai guru, tidak menghormati guru, bisa saja dia mati dalam tidak beriman. Kenapa? Karena kalau orang guru itu marah, itu kan sama kayak marahnya orang tua gitu ya. Doanya itu mustajab gitu. Jangan sampai dia merasa terhina, ya tidak dihargai, dan juga jangan sampai kita sudah diajarin ya akhlakul karimah, ilmu yang banyak gitu ya, tapi kita tidak memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada guru kita, maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala bisa saja mencabut nyawa kita dalam keadaan tidak beriman. Ya. Nah, inilah perlu ditanamkan adik-adik. Kalau perjuangan itu luar biasa. Semua kesuksesan itu berawal daripada perjuangan. Ya enggak? Adik-adik sekarang di Darul Khairat tercinta ya. Darul Khairat tercinta ini adalah bagian dari step pertama untuk menjalani sebuah proses kesuksesan. Kalau adik-adik sukses di sini sampai tamat, sampai selesai, berarti sudah selesai satu step kesuksesan. Nanti insya Allah bagi yang hafizah tadi ya kan, bisa nanti ya kan direkomendasikan mau ke Mesir, Libya, Libanon ya kan, bisa nanti kita istilahnya kita uruskan bagaimana nanti ya perjuangan senior-senior kita udah lihat bagaimana mereka ya ketika ada cita-cita dan keinginan, maka insya Allah kalau kita sungguh-sungguh pasti akan bisa kita raih. Tidak ada yang mustahil. Oh, saya nggak punya duit, orang tua saya susah. Sesusah apapun, kalau ada keinginan, insya Allah pasti ada jalan. Gitu. Jadi karena itu kalau di Jakarta enggak, di setiap ada belokan pengkolan, di setiap ada Pak Oga. Jadi di mana ada kemauan, ada keinginan, pasti ada jalan. Insya Allah adik-adik tetap berjuang, tetap istiqomah, jangan sampai kita tidak menyelesaikan pendidikan kita sendiri. Terakhir Bu ya, saya ingin menyampaikan perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sahabat Rasulullah. Ya, ana abdun man 'allamani harfan wahidan. Ada yang mengatakan sampai harfan saja. Ya, ana abdun, saya rela jadi budak. Ah, ini cocok nih Bu ya. Nanti aja bikin batu-bata nih. Iya, buat aku. Kalau awak dulu di pesantren kan ada itu, dibawa ke para sawit ya kan, kayak mandodos gitu ya. Kok sawit banyak yang gak didodos Bang. Ya, ana abdun man 'allamani. Saya rela jadi budak. Jadi budak di situ ya enggak seperti penjajahan deh ya. Saya rela jadi apa saja, man 'allamani harfan wahidan, bagi siapa saja yang mengajari aku satu huruf saja. Satu huruf loh. Ya kan? Satu huruf. Siapa saja yang ngajarin kita satu huruf ilmu, kita rela jadi apa saja, disuruh-suruh. Wah, bahasanya gitulah. Sebenarnya nggak gitu juga gitu. Tapi artinya apa?
begitu besarnya jasa dari seorang guru gitu ya, seorang buya, seorang ustadz, siapapun lah gitu, baik buya pondok, buya SMP-nya gitu ya, guru pondok, guru pesantren ataupun guru SMP-nya, semuanya memiliki peran penting. Jadi kita artinya apa? Begitu besarnya ya penghormatan yang harus kita berikan kepada guru-guru kita karena dia telah mengajari kita. Satu huruf saja, apalagi ini sudah beberapa huruf, apalagi sudah beberapa bab gitu ya, masya Allah. Surah Nariyah saja tadi itu berapa? Sabul Kafi itu berapa? Ya, bayangkan itu teman-teman. Bisa dipahami adik-adik? Ini ingat. Jadi ini selalu ini yang saya ingat ketika ketemu dengan guru, ketemu dengan ustadz dan siapapun yang pernah memberikan ilmu dan motivasi kepada saya, dan sekecil apapun kita tetap menghargainya sebagai seorang guru. Meskipun dulu mungkin mohon maaf, oh ini kan preman dulu tuh, masa ini lah jadi ustadz saya gitu ya. Kan ilmunya yang kita ambil, ya kan? Bayangkan itu teman-teman. Jadi jangan sampai kita tidak menghargai. Inilah mungkin penutup ya dengan kata-kata pamungkas itu ya dari Sayyidina Ali itu. Nanti kalau teman-teman adik-adik ingin memperdalam tentang bagaimana adab thalabul ilmi itu ya, insya Allah nanti mungkin udah diajarkan juga mungkin kitab Ta'limul Muta'allim itu udah mulai. Insya Allah. Insya Allah itu penting Bu ya kayaknya. Kelas 3. Iya memang kelas 3. Dulu kan awal kelas 3 Bu ya. Kalau kelas 1 paling kitab akhlak aja ya. Kalau nanti kelas 2 al-waswaya gitu ya. Insya Allah. Ya itu. Tadi ingat tadi kira-kira ada kelas 6. Masya Allah. Jadi itu teman-teman adik-adik sudah dikasih bocoran tadi ya beberapa kata-kata mutiaranya. Nah mudah-mudahan nanti akan menjadi inspirasi buat kita semuanya supaya kita menjadi orang yang sukses. Orang yang sukses itu adalah orang yang berhasil dalam menggapai ilmu agama. Kalau sukses orang punya auto, punya rumah, punya kebun sawit, itulah banyak. Tapi sukses dalam memiliki ilmu agama sedikit. Jadi jadilah orang yang sedikit itu. Ya, bukan sedikit sukses, tapi maksudnya orang yang sedikit itu suksesnya di bidang agama maksudnya. Maka karena sedikit kita harus menambah biar kita menjadi orang yang lebih bermanfaat di dunia dan di akhirat. Itu aja mungkin Ustaz Al-Buya. Terima kasih para guru. Ya mohon maaf kalau terlalu panjang. Dan mudah-mudahan saya yakin ini menjadi berkahan buat kita semuanya. Saya juga secara pribadi hanya motivasi dan doa dan harapanlah yang bisa diberikan. Karena ini merupakan suatu hal yang sangat penting ya, saling memberikan motivasi dan nasihat, dan tentunya kami yakin adik-adik juga akan menjadi orang-orang yang sukses kelak nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Ya nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.